Assalamualaikum warahmatullahi Mikir apa? wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Perkembangan Iptek menurut Islam. Saya Bisrina Putri dengan NIM 031. Saya Muhammad Zidan dengan NIM 062. Saya Rica Maulandari dengan NIM 071. Saya Ulfiana Valinda Putri dengan NIM 009. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi perkembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah atau spiritual dan mengembangkan khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi alam atau yang disebut rahmatan lil alamin. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat dan iptek. Selain ilmu syariat, yaitu iptek, dalam perspektif Al-Quran, Mehdi Golzani dalam bukunya The Holy Quran and Science of Nature 2003 mengajukan beberapa alasan. Nomor 1, yaitu jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam, sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban, karena merupakan kondisi awal untuk memenuhi syariat. Contohnya kesehatan badan bagi seseorang dalam suatu masyarakat yang adalah penting. Oleh sebab itu, bagian kaum muslim harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Yang kedua, yaitu masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Agar merealisasikan tujuannya dibahas Al-Quran itu. Masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultural, politik, dan ekonomi. Al-Quran menyuruh mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban-keajaiban Al-Quran, sebab-sebab, akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup, pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia, seperti tersirat dalam Al-Quran. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati atau keringnya, dan disebarkan bumi itu segala hewan dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan atau kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Yang keempat, alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah
bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia. Ini misalnya yang tersirat dalam Al-Quran. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek, antara lain Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Quran Surat Al-An'am ayat 97, Quran Surat Yunus ayat 5. Ayat-ayat ini secara jelas menggambarkan fenomena-fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari karena kuriositasnya yang tinggi dengan memaksimalkan kerja pikiran. Ilmuwan muslim yang mengembangkan iptek. Yang pertama ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ahli matematikawan. Yang kedua ada Abu Ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni, ahli fisikawan. Yang ketiga adalah Jabir bin Hayyan al-Qusi as-Sufi, ahli kimiawan. Yang keempat ada Ad-Dinawari, ahli biologi. Yang kelima ada Muhammad al-Mazari, ahli astronom. Mereka tokoh tersebut membaca Al-Quran, mencipta karya, teori, dan penemu baru yang luar biasa. Jadi Islam tidak anti iptek, tetapi mendorong pengembangannya. Maaf, ringasan, slide-nya belum berganti. Pandangan Islam terhadap iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah disinggung dari berbagai sisi dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dikutip dari ucapan Albert Einstein, ilmu dunia tanpa sinaran agama akan buta, dan agama tanpa ditopang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi lemah. Dalam Al-Quran, manusia memiliki potensi untuk mengembangkan dan mendapatkan ilmu atas izin Allah SWT, karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mengaktualisasikan potensinya. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, kecuali dengan kekuatan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, dalam karya ilmiahnya yang berjudul Iptek Berwawasan Moral, menerangkan bahwa ayat di atas mensyariatkan pentingnya iptek untuk kemajuan umat manusia. Dari beberapa sisi, memang tantangan Allah pada surat Ar-Rahman ini bercorak pada kehidupan keduniaan.
Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dikembangkan untuk menjawab tantangan Allah di atas cenderung profan dan menekankan dimensi keduniaan. Next. Banyak ilmu pengetahuan modern yang hanya mengarahkan pada pengetahuan material yang diperoleh melalui berbagai penelitian dan metode ilmiah, sehingga membatasi ilmu pengetahuan hanya pada bidang tersebut. Menurut para ilmuwan modern ini, ilmu pengetahuan hanya mencakup kealaman saja yang hanya dapat dibuktikan melalui penalaran panca indera serta penerapannya. Dapat berkembang dari segi kualitas dan pengembangannya dapat berkembang dari segi kuantitas. Sedangkan objek ilmu pengetahuan menurut ilmuwan muslim mencakup alam materi dan non-materi. Karena keyakinan religius akan adanya alam spiritual membimbing mereka untuk meyakini dan memahaminya. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Al-Tawni Al-Syaibani tentang adanya keyakinan bahwa pengetahuan adalah segala yang kita capai dengan panca indera atau akal kita, atau kita terima melalui intuisi, ilham, atau agama. Sumber pengetahuan manusia itu bermacam-macam. Pengalaman secara langsung, pengamatan, dan penelitian hanyalah beberapa di antaranya. Selebihnya adalah sumber-sumber seperti pemikiran akal, bacaan dan telaah terhadap orang-orang terdahulu, perasaan, rasa hati, dan bimbingan ilahi. Sumber pengetahuan ilmiah yang seringkali dipandang tidak ilmiah oleh para ilmuwan. Ya, slide selanjutnya, Rina Sang. Baik, terima kasih. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, penggunaannya pun harus bertujuan untuk ibadah, yakni mengupayakan terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup, baik secara material maupun spiritual. Serta juga harus membawa manusia untuk semakin dekat dengan Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui berbagai teori ilmu pengetahuan yang diperoleh dan hasil pengamatan, penelitian dan percobaan terhadap berbagai fenomena yang merupakan bagian dari tanda kekuasaannya. Membahas hubungan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran diutamakan meletakkan pada sisi sosial psikologi atau psikologi sosial, bukan pada history of scientific progress atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan dinilai dengan cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, bukan pula dengan menunjukkan kebenaran-kebenaran teori ilmiah, tetapi membahas hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sesuai pula dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Slide selanjutnya. Sikap Muslim dan generasi milenial terhadap iptek. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangatlah berpengaruh pada cara serta pola hidup masyarakat sekarang ini, di mana hampir semua aspek dalam kehidupan sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan iptek. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya orang yang dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada teknologi. Yang kedua, contoh produk dari kemajuan iptek yang tidak bisa lepas dari setiap orang, salah satunya yaitu televisi, handphone, internet, ditambah lagi banyaknya aplikasi media sosial yang sedang marak dan sangat digemari oleh para generasi milenial. Yang ketiga, banyak hal yang dapat dengan mudah mereka akses melalui internet,
Besarnya manfaat kemajuan iptek ini banyak menimbulkan pengaruh positif, tetapi banyak juga menimbulkan hal-hal negatif jika kita tidak dapat menggunakan internet tersebut dengan baik. Munculnya profesi vlogger atau YouTuber adalah salah satu contoh dari generasi milenial yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal yang lebih positif. Dengan menggunakan gadget seperti smartphone dan laptop, respon dari generasi milenials ini sangatlah besar. Hal ini tidak bisa dibayangkan dampak besar yang ditimbulkan jika milenials di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 10-20 tahun ke depan, jika mereka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut secara optimal dan positif. Slide selanjutnya, Rina Sang. Slide selanjutnya, Rina Sang. Ini sudah slide selanjutnya. Tetapi ini masih slide 9. Ya, baik. Sudah, slide 10 tadi. Cara generasi milenial dalam menanggapi perkembangan iptek. Yang pertama, reseptif. Generasi milenial harus dapat menerima dengan bijak perkembangan iptek. Perkembangan itu tidak dapat ditolak seiring berjalannya waktu iptek akan terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan kita harus dapat dengan bijak menerimanya. Yang kedua yaitu selektif. Setelah menerima, kita harus pandai memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang sudah dipaparkan di atas, kita dapat melakukan hal ini. Yang ketiga, generasi milenial harus dapat mengarahkan dari manfaat perkembangan iptek ini ke hal-hal yang positif. Jadikan syariah Islam menjadi standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Yang keempat yaitu adaptif. Generasi milenial perlu menyesuaikan dengan jati diri mereka sendiri sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, yang kelima yaitu transmitif, di mana kemampuan generasi milenial ini dalam mentransmisikan konsep yang telah ia formulasikan secara kognitif, afektif, dan konatif kepada orang lain. Mengembangkan iptek untuk menyiarkan Islam, seperti Al-Quran seluler, Al-Quran digital, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah penulisan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.